Malam itu, jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 01.47 waktu Indonesia Barat. Kabut turun tebal, menelan jalanan gelap di tengah hutan. Aku sendirian, menyetir melewati alas roban. Orang-orang bilang, kalau kamu melihat seseorang berdiri di pinggir jalan hutan ini tengah malam, jangan pernah berhenti. Aku seharusnya mendengarkan. Namaku Arga. Aku pulang dari Semarang menuju Pekalongan lewat jalur Pantura Lama. Supaya cepat, aku memilih jalan yang membelah alas roban. Hutan itu sunyi, terlalu sunyi. Lampu mobil hanya menerangi beberapa meter di depan. Di kiri kanan, pepohonan tinggi menjulang, seperti dinding hitam tanpa ujung. Radio mobil tiba-tiba kehilangan sinyal. Suara penyiar terdistorsi, lalu hanya desisan panjang. Aku memukul pelan dashboard. Ah, sial. Lalu, di kejauhan, samar-samar terlihat sosok berdiri di bahu jalan. Seorang perempuan, sendirian, memakai gaun putih panjang yang basah oleh kabut. Jantungku berdegup cepat. Siapa yang berdiri di sini jam segini? Mobilku melambat tanpa sadar. Perempuan itu menunduk. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tangannya terkulai. Ia tidak bergerak, tidak melambai, tidak meminta tolong, hanya berdiri. Tiba-tiba, ia mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya pucat, matanya kosong. Aku refleks menginjak gas. Mobil melaju, menjauh. Spion tengahku bergetar. Dan saat kulihat ke belakang, perempuan itu masih berdiri. Tapi jaraknya jauh lebih dekat dari seharusnya. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma orang gila. Tiba-tiba suhu dalam mobil turun drastis. AC mati sendiri. Napas terlihat seperti uap tipis. Dan di kaca depan ada bekas tangan kecil dari dalam mobil. Dari dalam. Padahal aku sendirian. Aku menoleh perlahan ke kursi belakang. Kosong. Tapi bau tanah basah memenuhi kabin. Lalu terdengar suara pelan. "Mas," suara perempuan berbisik tepat di belakang telingaku. Setir mobil hampir lepas dari tanganku. Aku panik. Aku tancap gas. Namun anehnya, penunjuk kilometer menunjukkan angka yang sama sejak 15 menit lalu. Belokan yang sama. Pohon besar tumbang yang sama. Aku berputar-putar di jalan yang sama. Aku tersesat di alas roban. Radio tiba-tiba menyala sendiri. Bukan musik, bukan berita. Suara tangisan perempuan. Pelan, lalu semakin keras. Spion tengah perlahan menampilkan sesuatu. Bukan kursi kosong lagi. Perempuan itu duduk di sana. Kepalanya miring, matanya menatapku tanpa berkedip, dan bibirnya tersenyum lebar. Terlalu lebar. Konon, puluhan tahun lalu terjadi kecelakaan tragis di alas roban. Sebuah bus malam tergelincir saat hujan deras. Banyak korban meninggal. Salah satunya seorang perempuan muda yang ditemukan jauh dari bangkai bus. Tubuhnya tidak utuh, wajahnya hancur, tak dikenali. Orang-orang percaya arwahnya masih mencari tumpangan pulang, dan dia hanya menumpang pada pengendara yang melihatnya. Mobilku tiba-tiba mati total. Lampu padam. Hutan kembali gelap. Hanya cahaya bulan samar di antara kabut. Suara pintu belakang terbuka perlahan. Krek. Aku tak berani menoleh. Langkah kaki terdengar di luar mobil, mengitari kendaraan. 1 putaran, 2 putaran, lalu berhenti tepat di samping pintu kemudiku. Tok, tok, tok. Ketukan pelan di kaca. Aku menutup mata, tapi suara itu berubah jadi benturan keras. Brak, brak, brak. Kaca bergetar hebat, lalu sunyi. Perlahan aku membuka mata. Perempuan itu berdiri tepat di luar kaca. Wajahnya kini jelas. Separuh wajahnya remuk. Mata kanannya kosong. Namun bibirnya bergerak. "Antarkan aku pulang." Aku gemetar. Jika aku membuka pintu, mungkin aku tidak akan pernah keluar hidup-hidup.
Tapi jika aku tetap diam, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku mengingat doa yang diajarkan ibuku. Kubaca keras-keras. Suara perempuan itu berubah menjadi jeritan. Kaca mobil retak. Kabut berputar liar di sekeliling mobil. Dan tiba-tiba, semua menghilang. Lampu mobil menyala lagi. Mesin hidup sendiri. Jam menunjukkan pukul 02.03. Hanya berlalu 16 menit sejak aku melihatnya. Tapi rasanya seperti berjam-jam. Aku akhirnya keluar dari alas roban. Lampu-lampu kota terlihat di kejauhan. Aku selamat. Setidaknya aku pikir begitu. Saat sampai rumah, aku membuka bagasi untuk mengambil tas. Dan di sana ada bekas tangan berlumpur di bagian dalam bagasi. 5 jari, kecil, basah, dan tepat di sampingnya. Sehelai rambut panjang menempel di karet pintu. Sejak malam itu, setiap kali aku melewati jalan sepi, radio mobilku sering menyala sendiri dengan satu suara yang sama. "Mas, sudah sampai belum?" Jika suatu malam kamu melewati alas roban dan melihat perempuan berdiri sendirian di pinggir jalan, ingat satu hal. Jangan pernah berhenti, karena mungkin dia hanya butuh satu penumpang lagi untuk tidak sendirian selamanya.